Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas KD 3.2 tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Jadi ini benar-benar kalian harus perhatikan dengan baik. Kalian harus mengulang lagi, latihan soal yang banyak agar bisa memahami materi ini, karena materi ini penting gitu. Ini akan berlanjut nanti pada saat kalian SMA masuk ke peminatan IPA kayak gitu. Jadi ini materi sangat penting. Lanjut, kompetensi dasarnya. Tadi Ibu sudah bilang materi KD 3.2 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah mempelajari gerak makhluk hidup. KD 4.2-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi, di KD 3.2 ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB, serta ada gaya dan hukum Newton. Gitu. Serta besaran-besaran pada gerak benda. Jadi besaran-besaran gerak pada benda yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya gerak lurus itu kan terdiri dari dua suku kata ya, gerak dan lurus. Apa itu gerak? Menurut ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Misalnya, Ibu berdiri di depan kelas misalnya. Terus kalian duduk masing-masing di bangkunya masing-masing. Ibu bergerak dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, siapa yang bergerak? Kalian melihat ibu bergerak, ya kan? Tapi kebalikannya, ibu yang melihat kalian bergerak. Jadi tergantung acuan tertentu gitu. Misalnya kalau acuannya ibu, berarti kalian yang melihat ibu bergerak. Tapi kalau titik acuannya itu kalian, siswa yang sedang duduk di kursinya masing-masing, berarti ibu yang melihat kalian bergerak gitu. Jadi itu yang maksudnya acuan tertentu. Lurus merujuk kepada lintasan lurus yang ditempuh suatu benda. Jadi lintasannya yang lurus gitu. Jadi kalau digabungin adalah menurut ilmu fisika, gerak lurus adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu berdasarkan lintasan lurus atau pada lintasan yang lurus gitu. Pada lintasan lurus ya. Nah, besaran-besaran dalam gerak lurus itu ada 5. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Masing-masing harus kalian bedain. Ini besaran itu akan kita pakai di sepanjang materi ini gitu. Bedanya apa jarak sama perpindahan? Jadi kayak pasangannya itu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan gitu. Nah, pertama jarak, notasinya dilambangkan dengan S kecil. Jadi kalau di fisika kan pasti ada rumusnya. Nah, ini lambangnya, jarak itu S, satuannya meter. Definisinya sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi bayangin ya kalau misalnya ibu jalan dari kelas 8G sampai ke aula. Ibu itu jaraknya itu dari depan kelas 8G, terus ibu lewatin koridor gitu sesuai dengan lintasannya ya. Terus ngelewatin toilet laki-laki, lab IPA, terus belok ke kanan, lewatin toilet guru, TU, kepala sekolah, sampailah di aula. Itu jarak gitu. Jadi kayak jarak itu kayak jumlahnya gitu. Pada waktu tertentu. Jarak itu besaran skalar. Nah, nanti Ibu akan jelaskan apa itu skalar. Terus nanti juga ada vektor. Ini akan dipelajari di SMA. Ibu kasih tahu aja bedanya. Kalau skalar itu dia hanya mempunyai nilai. Misalnya, jarak yang ditempuh Bu Farah ke aula itu 2 meter. Misalnya gitu. Nah, itu nilainya gitu. Kalau vektor itu dia punya nilai sama punya arah. Contohnya gini, jarak
Perpindahan yang ditempuh oleh Bu Farah adalah 2 meter ke arah kanan. Nah, kanan itu kan arahnya gitu. Itu vektor namanya. Nah, di sini nih vektor nih. Nah, di perpindahan. Jadi bedanya jarak sama perpindahan tadi salah satunya kalau jarak besaran skalar, perpindahan itu besaran vektor. Jadi kalau jarak itu cuma punya nilai. Jadi kayak Bu Farah ke aula dengan jarak misalnya 3 meter. Nah, itu cuma 3 meternya aja, itu jarak gitu, punya nilai. Tapi kalau perpindahan lihat, notasinya ada segitiga. Segitiga itu namanya delta. Biasanya dilambangkan dengan delta S atau delta X gitu. Satuannya sama, meter gitu. Definisinya didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap posisi atau kedudukan awalnya. Nah, perpindahan besarannya adalah besaran vektor yang tadi Ibu bilang. Kalau perpindahan itu disebutnya gini. Bu Farah ke aula menempuh perpindahan 3 meter ke arah kanan. Gitu. Itu ada arahnya. Rumusnya delta S sama dengan S2 dikurang S1. S2 itu posisi akhir, S1 itu posisi awal. Coba lihat kupu-kupu, ilustrasi jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu yang mana? Jarak itu kupu-kupu itu, nih. Lihat, dia sesuai sama lintasannya, itu jarak. Kalau perpindahan, lihat, langsung gitu. Jadi perpindahan itu ibaratnya Ibu melewati lapangan. Jadi kayak jalan cepetnya, itu perpindahan. Ibu melewati lapangan untuk langsung ke aula. Gitu. Itu kalau jarak itu sesuai lintasannya. Kalau perpindahan itu kayak jalan ninja gitu. Maksudnya jalan cepet gitu. Itu perpindahan. Kayak gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Perhatikan gambar berapa jarak yang ditempuh dari A ke O ke B. Berarti dari sini ke sini, ke sini, balik lagi ke sini, terus ke sini. Jarak. Perhatikan. Maaf, dari A ke O, ke B, ke O ya. Nah, dia berhentinya di -1. Oke, dia berhentinya di -1. Nah, kalau jarak itu dijumlah aja semuanya, nggak peduli ada minus, ada plus, itu nggak peduli. Kalau jarak itu nggak memperdulikan minus positif itu nggak. Jadi langsung aja dijumlah. Kayak gitu. Nih. Jarak berarti 5 dari mana? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu caranya. Dari ke sini 5, ke sini 5, balik lagi 5, terus ke sini 1. Jadinya 16 meter. Paham nggak? Kalau jarak berarti dijumlah semuanya. Kalau perpindahan kayak gimana perpindahan? Tadi rumusnya itu delta S sama dengan posisi akhir atau S2 dikurang posisi awal atau S1. Posisi akhir yang mana? Posisi akhir itu terakhir dia berhenti di mana? -1. Itu posisi akhir. Posisi awalnya di mana? -5. Dia pertama kali berangkat di sini kan? Gitu. Jadi -1 dikurang -5. Minus sama minus plus. Berarti -1 ditambah 5, 4 meter. Paham nggak? Kayak gitu. Itu bedanya jarak sama perpindahan. Kalau misalnya tadi kan perpindahannya dia bentuknya kayak garis lurus ya. Kalau ini coba lihat. Ini yang membentuk pola. Berikut ini adalah rute perjalanan yang dilalui Irma setiap kali ia akan pergi ke sekolah. Irma di sini. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang dilakukan Irma ketika pergi ke sekolah. Ayo, jarak yang mana? Jarak itu tadi jumlahnya. Jadi sesuai rute aja. Irma ke stasiun 300 meter. Stasiun ke sekolah 400 meter. Berarti jarak itu adalah 300 ditambah 400. Berapa? 700 meter. Itu jaraknya.
Perpindahan kayak gimana? Perpindahan tadi Ibu bilang kayak jalan cepet gitu ya. Kayak di posisi akhir terhadap posisi awalnya. Perubahan posisi akhir terhadap awalnya. Akhir yang mana? Dia kan tujuannya sekolah, berarti akhir sekolah. Awalnya mana? Rumah Irma. Nah, kalau yang seperti ini lihat. Berarti perpindahannya mana? Ibu tarik garis ya. Nah, ini perpindahannya. Ya, nggak lurus. Jadi ini harusnya lurus ya. Gitu. Itu perpindahannya. Ya kan? Delta S. Nah, gimana cara mencari perpindahan? Lihat, ini bentuknya segitiga kan? Ya kan, segitiga. Berarti bukan S2 dikurang S1. Melainkan memakai rumus Pitagoras. Matematika. Nah, ini caranya gitu. Perpindahan. Berarti ini kan 300 meter ya. Ini 400 meter kan? Berarti akar 300 kuadrat. Maaf. Akar di dalamnya 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Ini Pitagoras ya. Jadi ada akar, ada kuadrat, ada plus. Rumusnya gini. Delta S sama dengan akar S1 kuadrat. Ditambah S2 kuadrat. Gitu ya. Caranya gimana? Dikuadratin dulu. 300 kuadrat berapa? 90.000. 400 kuadrat berapa? 160.000 ya. 160.000. Berarti 90.000 ditambah 160.000 250.000. Nah, 250.000 akarnya berapa? Kan karena nolnya banyak, langsung aja akar 25 berapa? Akar 25 5 gitu. Nolnya kan ada 4. Berarti kalau akar kan tinggal di kurang 2, berarti 500 meter gitu. Oke, nanti kalian latihan lagi ya. Jadi itu tadi ada kelajuan sama kecepatan kan. Nah, itu juga beda, serupa tapi tak sama. Kalau kelajuan itu besaran skalar, jadi misalnya kelajuan besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Jadi kalau misalnya gini, redaksinya Ibu ada 2 pernyataan. Faris ke Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan 30 meter per second. Terus Faris ke Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan 30 meter per second ke arah timur. Walaupun ada redaksi sama-sama kecepatan, biasanya di soal itu hampir sama kecepatan gitu. Jadi di soal itu kecepatan kelajuannya itu tidak diperdulikan gitu. Jadi bedanya apa tadi di antara 2 pernyataan tadi? Kalau yang pernyataan pertama kan cuma 30 meter per second aja ya kan. Kalau pernyataan kedua ada 30 meter per second ke arah timur. Berarti bedanya yang tadi arahnya gitu. Yang ada arahnya merupakan kecepatan gitu. Kalau kelajuan cuma nilainya aja, cuma 30 meter per second aja. Notasinya kalau kelajuan itu V. Kalau rata-rata ada garis di atasnya V. Pokoknya setiap lambang kalau di atasnya ada garis itu artinya rata-rata. Oke? Kalau kelajuan aja tanpa rata-rata itu V aja. Satuannya meter per second. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, tadi coba lihat, yang antara jarak sama perpindahan itu yang skalar yang mana? Yang jarak kan? Berarti ibaratnya pasangannya skalar ya sama skalar gitu. Jadi kalau jarak pasangannya sama kelajuan gitu. Lihat deh di sini rumusnya. Kelajuan atau V sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti gini, V sama dengan S per T. Udah gitu. Tapi ini kelajuan, ini jarak gitu. Kelajuan sesaat didefinisikan sebagai kelajuan benda saat waktu itu, waktu tertentu. Ya, contohnya di speedometer. Jadi kalau misalnya lagi naik mobil, terus
pada waktu 3 detik kalian melihat speedometer kalian itu bergerak di 100 km per jam, berarti kelajuan sesaat, kelajuannya pada saat 3 detik itu adalah 100 km per jam gitu. Jadi pada saat itu aja. Kalau rata-rata itu misalnya tadi yang dari kota Jakarta ke Bandung itu kelajuannya rata-rata berapa gitu. Tapi kalau sesaat itu misalnya pada waktu 3 detik di jalan dia ngelihat 100 km per jam, yaitu pada saat 3 detik ya 100 km per jam. Kalau rata-rata dirata-ratain seluruhnya. Tapi pakai rumus tadi, kalau ngerata-rata ya, V sama dengan S per T. Jadi speedometer itu contoh dari kelajuan. Kecepatan, notasinya V sama. Kecepatan dan kelajuan notasinya sama. Satuannya juga sama, meter per second. Didefinisikan sebagai resultan perpindahan suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Resultan itu kayak jumlah. Kecepatan adalah besaran vektor yang tadi dia mempunyai arah. Nah, tadi yang vektor apa? Perpindahan kan? Berarti di sini rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Bedain ya. V sama dengan delta S per delta T. Ini perpindahan, bukan jarak lagi. Karena di sininya kecepatan. Jadi, kalau di sini kelajuan, di sininya jarak. Kalau di sininya kecepatan, di sininya perpindahan. Satuannya sama, ini meter per second, ini meter. Ini meter per second, kecepatan sama kelajuan. Jarak sama perpindahan kecepatan kelajuan meter per second. Jarak perpindahan meter gitu. Waktu apa waktu? Waktu satuan internasionalnya adalah sekon. Ya, sekon. Kecepatan rata-rata sekarang sesaat. Didefinisikan sebagai kecepatan benda satu waktu tertentu. Sama ya, kayak kelajuan sesaat. Kecepatan rata-rata adalah rata-rata kecepatan selama perjalanan. Ini contohnya ya. Dari posisi A sampai ke posisi D. Sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan yang ditunjukkan saat waktu tertentu. Misalnya saat posisi A saja, itu kecepatannya 10 meter per second. Pada saat posisi B saja 15 meter per second. Itu kecepatan sesaat. Kalau rata-rata dari A sampai D. Ini contoh soalnya, sebuah benda bergerak dari A ke B yang jaraknya 10 meter dalam waktu 3 sekon. Kemudian dia berbalik ke C, jaraknya 6 meter dalam waktu 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Diketahui apa? Harus diketahui ditanya ya. Diketahui tadi jarak dan waktu. Diketahui jarak AB itu 10 meter dalam waktu 3 sekon. Jarak BC 6 meter dalam waktu 1 sekon. Gimana kelajuan rata-rata sama kecepatan rata-ratanya? Jadi kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau jarak itu dijumlahin aja gitu, tidak memperdulikan minus atau positif. Berarti dari SAB itu 10 meter ditambah SBC itu 6 meter. 10 tambah 6, 16. Dibagi waktunya 3 tambah 1. Berapa? 4. Gitu ya. Oh ya, Ibu mau jelasin. Delta itu pengurangan ya. Jadi kalau misalnya delta T sama dengan T2 dikurang T1. Jadi kayak selisih. Delta itu selisih. Ya, kan delta itu adalah perubahan. Delta itu perubahan. Jadi kalau perubahan itu pengurangan di sini di rumusnya. Oke? Nah, ini kenapa sih kalau di ininya delta T, ini kan rumusnya S per delta T kan? Tapi kenapa di sini malah dijumlah? Kenapa? Karena gini, kan tadi kalau delta T itu T2 dikurang T1. T2 itu waktu akhir kan? Waktu akhir itu berapa? Pasti pada mikir 1 second ya? Waktu awalnya 3 second. Enggak. Jadi benda itu bergerak dari A itu apakah dia memiliki waktu? Pada saat di A itu kan dia masih diem aja kan? Berarti waktunya apa?
0. Jadi waktu awal itu di A, dia yang masih diem, berarti 0. T1-nya 0. T2-nya yang mana? Ya T2-nya itu jumlah antara TAB sama TBC gitu. Ini jadi waktu akhir, waktu awalnya maaf. Ini waktu awal di A, waktu akhirnya itu di jumlah. Berarti gini. T2 itu 3 tambah 1. Itu disebut waktu akhir. Waktu awalnya itu yang di titik A kan, kalau di titik A kan dia belum bergerak kan, masih diem aja. Berarti dikurang 0. Makanya di sini dia nggak ditulis dikurang 0 gitu. Tapi harusnya seperti ini. 3 tambah 1 berapa? 4. Dikurang 0 ya tetap 4 gitu. Paham nggak maksudnya? Nanti ditanyakan lagi ya. 16 dibagi 4, 4. Nah, kalau kecepatan rata-rata perpindahan dibagi waktu, beda ya. Kalau perpindahan tadi kan pengurangan ya kan. Berarti 10 perpindahan itu dikurang. Kalau jarak itu ditambah, ingetin. Tapi nggak selalu perpindahan itu dikurang. Kalau dia membentuk segitiga, berarti dia pakai rumus Pythagoras. Jadi perpindahan langsung aja 10 dikurang 6 berapa? 4. Di sini ya. 10 kurang 6, 4. Dibagi sama ya waktunya 3 tambah 1. 4 dibagi 4, 1. Ingat, kalau kecepatan kan ada arahnya kan, karena dia vektor. Berarti ada ditulis 1 meter per second ke kanan. Ke kanan karena nilainya positif. Lihat nilai akhirnya. 1. Kan dia positif berarti. Kalau misalnya hasilnya minus 1, berarti dia bergerak ke arah kiri. Gitu ya. Jadi kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Percepatan rata-rata di notasinya atau lambangnya A kecil. Ya, A kecil. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan suatu benda bergerak dalam selang waktu tertentu. Besarannya besaran vektor. Percepatan satuannya meter per second kuadrat. Ingetin, bedain. Kalau kecepatan satuannya meter per second. Kalau percepatan satuannya meter per second kuadrat. Ada kuadratnya nih. Oke? Percepatan adalah perubahan. Ingat tadi perubahan apa? Delta. Berarti harus ada deltanya. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau selang waktu. Jadi rumusnya ini. A kecil sama dengan F2 kurang F1 sama dengan T2 dikurang T1. Gitu. Tapi biasanya gini nih. A sama dengan delta V per T. Biasanya gitu. Perlambatan. Ada percepatan, ada perlambatan. Perlambatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan suatu benda bergerak dalam selang waktu tertentu yang menyebabkan gerak benda melambat. Perlambatan adalah percepatan yang bernilai negatif. Artinya arah percepatan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gini, kalau misalnya kita naik mobil terus dari mulai berhenti sampai dia melaju, itu namanya percepatan. Karena kecepatannya bertambah. Gitu. Tapi kalau misalnya dari mobil bergerak terus dia malah mau berhenti, jadi dari gerak ke berhenti namanya perlambatan. Gitu. Jadi dia melambat kan sampai akhirnya berhenti. Itu nilainya negatif. Gitu. Kayak gitu tuh, mobil mainan bergerak ke arah kanan. Nah, lihat, mobil mainan bergerak ke arah kanan di sini. Namun percepatannya ke arah sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan hingga akhirnya dia berhenti. Gitu. Ya. Jadi misalnya di sini dari berhenti, terus dia bergerak nih melaju terus, itu dipercepat. Namanya percepatan. Tapi kalau misalnya di sini dari 70 terus nanti dia ke 0 gitu. Lihat aja deh di sini. Di sini dia kan lama-lama lambat nih di sini nih, di arah sini ya kan. Jaraknya makin deket kan.
Kalau makin dekat berarti melambat kan. Nah, ini namanya perlambatan. Kalau di sini percepatan. Sebuah mobil bergerak makin lama makin cepat. Pada detik kedua, kalau ada kata detik kedua, berarti waktunya 2 detik atau 2 sekon. Oke? Kecepatannya 10 meter per second. Pada detik keempat, berarti waktunya 4 detik. Kecepatannya sudah menjadi 22. Berarti ini dipercepat kan? Berapakah percepatan rata-ratanya? Pakai rumus aja langsung. Percepatan sama dengan delta V per delta T. Delta V itu berarti V2 dikurang V1. V2-nya 22, V1-nya 10. Berarti 22 dikurang 10, 12. Oke? Terus waktunya berarti T2 dikurang T1. 4 dikurang 2. Berapa? 2. Gitu. 12 bagi 2, 6 meter per second kuadrat. Jangan lupa harus pakai satuan ya. Biasanya kalau ulangan sama ibu kalau nggak pakai satuan nilainya dikurangin. Oke. Nah, sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan sebagaimana ditujukan pada tabel. Ya. Maaf. Tentukanlah percepatan benda pada tabel. Lihat di sini waktu, ini kecepatan, ya. Jadi kalau misalnya waktunya 0 detik, kecepatannya pasti 0. Pada saat dia waktunya 1 detik, kecepatannya udah mulai bergerak nih, jadi 2 meter per second. Waktunya 2 detik, 4 meter per second, dan seterusnya gitu ya. Nah, berapa percepatannya? Kita boleh ambil salah satu. Waktunya pada saat waktunya 0 itu dia disebut T1, waktunya 1 disebut T2 dan seterusnya. Berarti di sini V1 bentar. Berarti di sini salah. Di sini V1, di sini V2. Gitu ya. Berarti rumusnya kan A sama dengan delta V per delta T. V2 sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V2-nya berapa? V2-nya yang ini. Kalau ibu maunya 2, berarti V2-nya 2. Ya kan? V1-nya berarti 0. Per T2-nya berapa? 1. T1-nya 0. Berarti 2 kurang 0, 2. 1 kurang 0, 1. 2 bagi 1, 2. Sama aja ya? Gitu. Jadi bebas kalian pilihnya yang mana. 2 meter per second kuadrat. Itu penjelasan tentang besaran-besaran gerak lurus. Jadi besaran-besaran gerak lurus itu ada apa aja? Ada jarak, lambangnya apa? S. Satuannya meter. Ada perpindahan, lambangnya delta S, satuannya juga meter. Ada kelajuan, lambangnya V, satuannya meter per second. Ada kecepatan, lambangnya juga V, satuannya meter per second. Ada percepatan, lambangnya A, satuannya meter per second kuadrat. Kalau percepatan itu nilainya positif. Ada perlambatan, lambangnya juga A, satuannya meter per second kuadrat. Tapi kalau perlambatan itu nilainya negatif. Oke, paham sampai sini ya? Nah, sekian pertemuan tentang besaran-besaran gerak lurus. Di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, ada gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Gitu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan, bisa langsung tanya aja ya. Kalian harus belajar, jadi jangan
meremehkan sesuatu ya. Jadi harus tetap belajar. Karena tugas kalian adalah belajar. Semangat. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.